Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga ayah bunda senantiasa sehat dan juga semangat dalam membersamai putra putri salih-salihannya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang waktu yang tepat menasihati anak. Memberikan nasihat kepada anak memang menjadi ujian tersendiri bagi orang tua, apalagi jika anaknya sudah memasuki usia remaja. Berbeda dengan anak remaja zaman dulu yang cenderung lebih penurut kepada orang tua. Remaja masa kini cenderung lebih kritis kepada orang tua. Ketika anak remaja memiliki dunia dan pergaulan sendiri, ketika anak remaja terhubung dengan berbagai pengetahuan melalui kemajuan teknologi serta sosial media. Dunia internet serta instant messenger membuat tak sedikit anak merasa lebih pintar dan lebih hebat daripada orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah riwayat pernah berkata seperti ini: sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci, fitrah Islam, dan karena kedua orang tuanya lah anak ini akan menjadi seorang yang beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Penjelasan ini menegaskan bahwa sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan itu laksana sebuah kertas putih yang polos dan bersih. Ia tidak mempunyai dosa dan kesalahan serta keburukan yang membuat kertas itu menjadi hitam. Namun karena cara mendidik orang tuanya, karakter anak bisa berwarna-warni, berperangai buruk, tidak taat kepada orang tuanya, dan tidak mau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Hal penting yang mesti kita ketahui dalam mendidik anak yaitu kapan sih waktu yang tepat untuk menyampaikan nasihat kepada anak. Terkadang nasihat itu tidak sampai atau tidak mengena di hati anak hanya karena sebab waktu yang kita gunakan untuk menasihatinya kurang tepat. Nah, pada bagian kali ini kita akan membahas tentang 3 waktu yang tepat dalam memberikan nasihat kepada anak. Yang pertama, ketika dalam perjalanan. Mungkin kita semua sudah familiar dengan kisah perjalanan Luqmanul Hakim dan anaknya bersama seekor keledai, yang pada intinya dalam perjalanan tersebut Luqmanul Hakim ingin menyampaikan suatu pesan pada anaknya agar tidak mudah terpengaruh dengan apa kata orang. Mengapa nasihatnya disampaikan dalam perjalanan? Karena ternyata ayah bunda menyampaikan nasihat dalam perjalanan kepada anak itu lebih mudah diingat dan lebih mudah diresapi oleh sang anak. Kedekatan emosional inilah yang terjadi antara orang tua dan anak ketika melakukan sebuah perjalanan. Dalam buku yang berjudul Ayah karya Bapak Irfan Hamka, putra dari seorang ulama kenamaan Buya Hamka, menyampaikan semasa hidup Buya Hamka juga sangat sering membawa anaknya melakukan perjalanan secara bergantian. Sebuah perjalanan akan menjadi kenangan tersendiri bagi anak ketika telah beranjak dewasa nanti. Apalagi jika sebuah perjalanannya dilakukan berdua. Tentu ini tidak hanya bermanfaat untuk menyampaikan nasihat, namun juga membangun ikatan emosional yang kuat antara orang tua dan anak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada suatu hari memboncengku di belakang beliau. Kemudian beliau menyampaikan suatu rahasia kepadaku yang tidak pernah aku ungkapkan kepada seorang pun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam paling suka memakai penutup ketika beliau buang air dengan gundukan tanah atau kerumpul pohon kurma. Itulah kisah Rasulullah yang menyampaikan suatu rahasia kepada seorang anak di tengah perjalanan agar mengingatnya. Waktu yang kedua, waktu tepat menasihati anak yang kedua adalah ketika makan. Makan bersama mungkin adalah suatu hal yang langka terjadi di masa kini. Apalagi jika ayah, bunda, dan anak memiliki kesibukan sendiri serta pulang pada waktu yang berbeda. Yang kerap terjadi adalah makan sendiri-sendiri. Ayah makan sendiri sembari nonton TV, ibu makan sendiri, kakak dan adik juga makan sendiri di tempat yang berbeda. Padahal meja makan adalah salah
salah satu madrasah terbaik dalam rumah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan bersama anak-anak. Beliau memperhatikan anak-anak makan, mencermati kesalahan, kemudian beliau memberi pengarahan, meluruskan anak-anaknya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu an, ia berkata, "Aku masih anak-anak ketika berada dalam pengawasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanganku bergerak ke sana kemari di nampan makanan. Rasulullah bersabda kepadaku, 'Hai anak kecil, ucapkanlah basmalah, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah apa yang ada di hadapanmu.'" Itu salah satu contoh Rasulullah dalam menasihati anak-anak ketika sedang makan. Waktu yang ketiga, waktu tepat untuk menasihati anak yang ketiga adalah ketika anak sakit. Ketika anak sakit itu hatinya lembut ayah bunda. Itulah salah satu keutamaan dari orang yang sakit. Orang yang sedang sakit lebih mudah merasakan hatinya. Apakah ia merasakan syukur atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan, merasakan berbagai dosa dan kesalahan yang dilakukan. Rasulullah memberikan contoh dan teladan kepada kita di saat beliau menjenguk anak orang Yahudi yang sedang sakit dan mengajaknya masuk Islam. Kunci ini merupakan jalan kebaikan bagi anak tersebut sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut. Seorang anak muda Yahudi yang menjadi pembantu Nabi sakit. Lalu Nabi menjenguknya. Kemudian beliau bersabda, "Masuk Islamlah." Anak muda itu pun masuk Islam. Sahih Al-Bukhari nomor 6757. Itulah 3 momen berharga bagi kita para orang tua. Jika kita dapat memanfaatkannya dengan tepat, waktu-waktu di atas tidak hanya tepat untuk memberikan nasihat kepada anak, namun juga akan menjadi suatu kenangan berharga yang tentu akan mempererat buhul ikatan cinta antara anak dan kita sebagai orang tuanya. Semoga kita bisa membersamai anak-anak kita di saat-saat yang berharga itu. Demikian dari saya ayah bunda, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya, juga bagi ayah bunda pada umumnya. Jika memang video ini ayah bunda rasa manfaat, jangan sungkan, jangan segan, dan jangan pelit untuk like, share video ini agar lebih banyak lagi orang tua mendapatkan manfaat dari video ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.